107,7 FM, Radio Jalas Veva Jaimai. Selamat siang, kembali kita berjumpa lagi di program Sailor News setiap Senin. Dan tentunya kita akan bersama-sama mendengarkan dari narasumber yang sudah hadir bersama dengan kita di sini. Pada siang hari ini, edisi hari ke-12 di bulan Februari 2024, kita akan membahas tentang salah satu peran dan tugas dari satuan kerja yang tentunya sudah hadir bersama dengan saya di sini di Radio Jalas Veva Jaimai, tentunya di studio Gedung B4 Lantai 1 Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut. Nah, JJM 107,7 FM, TNI Angkatan Laut dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tidak lepas dari dukungan personil penguat organisasi yang profesional, tangguh, dan memiliki disiplin yang baik. Dalam organisasi TNI Angkatan Laut, terdapat satuan kerja yang bertugas melaksanakan penegakan disiplin dan tata tertib. Satuan yang dikenal dengan moto Wijna Wira Widyaka adalah Polisi Militer Angkatan Laut atau disingkat POMAL yang bermarkas di Kelapa Gading, Jakarta Utara. JJM terkait dengan hal tersebut telah hadir di studio kita. JJM ada Kolonel Laut PM Dedi Priyowibowo, SHM Terhanla MM, yang sehari-hari menjabat sebagai Kasat Idik Puspomal yang nantinya akan menjelaskan seputar peran penyidik POMAL dalam penanganan tindak pidana di lingkungan TNI Angkatan Laut. Langsung saja kita sapa, selamat siang Bapak Dedi. Selamat siang para JCMers. Oke. Karena udah siang ini Mas ya? Betul, sekarang sudah mulai memasuki pukul 11 ya. Oke, Pak Dedi, terima kasih untuk waktunya, kesempatan dari Kelapa Gading ke sini. Tapi ngomong-ngomong tadi kena macet Pak ya? Iya, jadi lumayan tadi. Tapi alhamdulillah, jadi sebelum jam 11 kita sudah standby di sini. Oke, dan tentunya banyak juga yang bisa disampaikan kepada JJMers di pagi di siang hari ini ya tentunya dari Pusat Polisi Militer. Ada yang kita berikan semacam tema, yaitu ada peran penyidik Polisi Militer Angkatan Laut dalam penanganan tindak pidana di lingkungan TNI Angkatan Laut. Yang pastinya mungkin pertama kali bisa menjelaskan dulu dari penyidik POMAL dalam penanganan tindak pidana di lingkungan TNI Angkatan Laut itu perannya bagaimana? Silakan Bapak Dedi. Ya, terima kasih Mas Erjun. Jadi sebelumnya saya coba menyampaikan bahwa mengenai organisasi Puspomal, karena nanti di situ terlihat bagaimana peran penyidik POMAL sendiri. Iya. Jadi yang pertama yaitu Puspomal itu merupakan organisasi badan pelaksana pusat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Staf Angkatan Laut. Dan tentunya memiliki tugas menegakkan hukum, disiplin, dan tata tertib di lingkungan Angkatan Laut, kemudian bagi kepentingan TNI atau TNI Angkatan Laut. Nah, dari peran ini, kemudian Polisi Militer Angkatan Laut sendiri diberikan wewenang oleh undang-undang untuk melaksanakan pelaksanaan tugas tersebut. Di antaranya yaitu berdasarkan Kep Panglima TNI nomor 1 3 Romawi 2004, itu disebutkan bahwa polisi militer memiliki tugas dan fungsi. Yang pertama seperti penyelidikan kriminal dan pengamanan fisik, kemudian penegakan hukum, kemudian penegakan tata tertib dan disiplin, dan yang keempat adalah penyidikan. Nah, ini nanti kita masuk kepada proses penyidikan yang selama ini kita lakukan. Nah, kemudian mengenai pengurusan tahanan dan tuna tertib militer, kemudian pengurusan tahanan bahaya atau operasi dan tawanan perang, kemudian pengawalan protokoler kenegaraan, dan terakhir pengendalian lalu lintas militer dan SIM. Dari fungsi-fungsi ini, salah satunya seperti tadi saya sampaikan bahwa penyidikan. Bagaimana penyidikan nanti kita nantikan lagi. Oke, jadi nomor 107,7 FM. Tadi disampaikan ada beberapa fungsi dari kepolisian militer atau Puspomal. Salah satunya adalah penyidikan. Tapi sebelum itu juga tadi ada penegakan hukum, penegakan disiplin dan tata tertib militer, ada pengurusan tahanan, kemudian juga pengawalan protokoler dan pengendalian lalu lintas militer dan penyelenggaraan SIM TNI. Nah, ini terkait juga dengan salah satunya mungkin SIM TNI itu prosesnya bagaimana? Apakah memang ada semacam permohonan atau tinggal langsung datang saja ke Puspomal yang ada di Kelapa Gading? Penyelenggaraan SIM TNI selama ini yang kita lakukan adalah bahwa
siapa yang mau mengurus, dan tentunya ada beberapa persyaratan. Dia menjadi seorang anggota TNI, bisa langsung datang ke di mana POM Lantamal sebagai penyelenggara untuk SIM TNI, bisa langsung datang, kemudian mengisi daftar, selanjutnya mengisi formulir yang menjadi persyaratan, salah satunya KTA, kemudian foto, kemudian surat dari Satker. Nah, di situ kemudian langsung bisa melakukan untuk pengambilan gambar dan pembuatan SIM. Itu yang langsung bisa datang sana. Yang pastinya adalah anggota TNI atau militer atau juga personil dari PNS yang ada di lingkungan TNI ya. Betul sekali. Baik. Nah, tadi Bapak kan sudah menjelaskan tentang penyidik POMAL diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk peraturan melakukan penanganan terhadap tindak kejahatan atau tindak pidana di lingkungan TNI Angkatan Laut. Nah, ini hubungannya dengan sistem yang berlaku di lingkungan TNI Angkatan Laut itu bagaimana, Bapak? Baik. Jadi saya jelaskan bahwa di Indonesia itu untuk sistem peradilan pidana itu ada dua, Mas Erwin. Jadi pidana umum dengan pidana militer. Iya. Atau yang lebih kita kenal dengan sistem peradilan umum atau sistem peradilan militer. Kalau kita bicara sistem berarti mulai dari penyidiknya, kemudian penuntut, baru kemudian hakim yang mengadili. Nah, dari sistem peradilan militer maupun umum ini tidak bisa mencampuri satu dengan yang lain, tidak bisa. Jadi harus terpisah. Karena apa? Terkait justisiabel dan yurisdiksi daripada masing-masing peradilan tersebut. Khusus peradilan militer ini memang sudah diatur dalam undang-undang. Dia merupakan suatu sistem dalam tata hukum yang mengatur mengenai militer. Nah, kenapa kita selalu mengaduk kepada sistem peradilan militer? Karena kita merupakan salah satu bagian daripada sistem itu. Dalam hal ini adalah penyidik. Makanya kita bicara tentang justisiabel dan yurisdiksi. Bagaimana kita menjalankan tugas, semuanya diatur dalam sistem peradilan militer. Kalau boleh saya katakan bahwa peradilan militer ada Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang peradilan militer. Di situ merupakan hukum acara pidana militer. Di mana kita bertindak, di mana kita merumuskan suatu proses penyidikan, ada di situ. Itu Mas Edwin. Jadi sistem hukum yang berlaku di lingkungan TNI Angkatan Laut adalah sistem peradilan militer. Sistem peradilan militer. Oke. Kalau berbicara juga tentang kapan bisa atau mulainya dilakukan penyidikan terhadap seseorang yang dinyatakan melakukan tindak kejahatan atau bersalah. Nah, jadi ketika ini saya ceritakan mengenai proses ya. Jadi proses yang kita lakukan tetap kita berpedoman kepada Undang-Undang 31 tahun 97 tentang peradilan militer. Jadi ketika ada seseorang melaporkan tentang adanya dugaan suatu peristiwa pidana, kemudian laporan ini kita periksa. Ada kita namanya UP3M. UP3M ini yang melaksanakan, dia menerima laporan. Setelah dari laporan tersebut, UP3M akan melaksanakan penyelidikan tentang dugaan ini. Apakah betul terjadi suatu tindak pidana? Dia melakukan penyelidikan awal. Di situ dia melaksanakan tugas-tugas mengenai penanganan tindakan awal pertama di TP-TKP. Nah, dari situ kemudian dia akan membuat suatu kesimpulan bahwa ini merupakan suatu tindak pidana. Dia akan langsung melimpahkan kepada penyidik. Setelah penyidik menerima, membuat laporan polisi, Mas Azin. Dari laporan polisi kemudian penyidik melakukan proses pemeriksaan, mencari keterangan, mengumpulkan alat bukti, semuanya dilengkapi sama penyidik. Sampai dengan perkara ini menjadi terang. Yang dulunya gelap, kemudian menjadi terang. Dan kita menemukan tersangkanya. Dari situ kemudian kita bisa selesai melakukan proses penyidikan, baru kita menyerahkan perkara tersebut kepada Otmil maupun Ankum. Gitu. Bagaimana apabila ini tidak cukup bukti? Ternyata dari hasil penyelidikan tidak cukup bukti. Ya sudah, kita sesuai dengan ketentuan mengenai laporan dan pengaduan bahwa perkara tersebut dilimpahkan kepada Ankum. Itu. Jadi sementara proses seperti itu, Mas ya. Baik.
Jadi setelah dilakukan adanya dugaan yang dilakukan oleh seseorang, terus kemudian ada laporan, kemudian di situ baru dilakukan penyidikannya untuk melihat sesuatu yang tadinya mungkin tidak terang menjadi sekarang terang. Oh, begini jadi Iya, kejahatan betul. ataupun juga pelanggaran yang dilakukan. Baik. Tapi sebelumnya tadi Kolonel Dedi juga sudah menjelaskan tentang yang dimaksud tadi ada yurisdiksi dan justisiable peradilan Iya, militer. betul. Kita akan bertanya, tapi Jajamers kita akan break sejenak. Jadi jangan kemana-mana. Masih bersama dengan saya Erjun dan juga ada Kolonel Dedi dari Kasidikus Pomal yang akan memberikan seputar tentang peran dan fungsi dari Polisi Militer Angkatan Laut. Tetap di 107,7 FM.